Di tengah desa yang diselimuti keheningan, suara tangisan menghantui setiap malam. Ketika seorang ustaz menggali lebih dalam, apa yang ditemukannya membuat semua mata menangis ketakutan. Ternyata, malam itu, langit di atas desa kampung baru gelap pekat tanpa bintang. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Suasana sepi, hanya sesekali terdengar suara anjing melolong dari kejauhan. Sebagian besar warga sudah terlelap dalam rumah mereka yang sederhana, diterangi lampu minyak atau cahaya redup dari bohlam tua. Namun, di antara kesunyian malam, suara itu kembali terdengar. Lirih, seperti suara perempuan yang meratap. Sesekali, tangisannya terdengar memilukan, seolah berasal dari seseorang yang sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Suara itu datang dari arah pohon besar yang berdiri kokoh di tengah desa, sebuah pohon tua yang sudah ada sejak zaman leluhur. Warga yang masih terjaga saling berpandangan dalam ketakutan. Ini bukan pertama kalinya mereka mendengar suara itu. Seminggu terakhir, suara tangisan selalu muncul pada waktu yang sama, sekitar tengah malam, dan selalu dari arah yang sama. Pak Hasan, seorang lelaki parubaya yang rumahnya paling dekat dengan pohon itu, duduk gelisah di beranda rumahnya. Ia menyesap kopinya yang sudah dingin, matanya menatap ke arah pohon besar di kejauhan. Astagfirullah, gumamnya lirih. Tak lama kemudian, beberapa warga berkumpul di rumahnya. Ada Pak Rahmat, ketua RT yang tampak gelisah, Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari sana, dan beberapa pemuda desa yang mulai penasaran dengan suara misterius itu. Kita nggak bisa terus diam, Pak Rahmat, kata Pak Hasan dengan suara berat. Setiap malam suara itu makin jelas. Ini bukan hal biasa. Bu Siti mengangguk cemas. Saya tadi sedang menidurkan anak. Tiba-tiba suara tangisan itu terdengar jelas. Saya pikir tetangga ada yang berduka, tapi pas saya lihat keluar, jalanan sepi. Suara itu datang dari pohon itu lagi. Beberapa pemuda desa mulai berbicara pelan di antara mereka. Ada yang meyakini suara itu berasal dari jin yang mengganggu. Ada juga yang menganggap ini pertanda buruk bagi desa. Namun, tak sedikit pula yang berusaha mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Kita harus periksa langsung ke sana, celetuk Mamat, salah satu pemuda yang dikenal pemberani. Pak Rahmat menggeleng cepat. Jangan gegabah, ini sudah larut. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Perdebatan kecil terjadi di antara warga. Ada yang ingin mencari tahu sumber suara, ada yang lebih memilih menunggu dan mengamati dari jauh. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada satupun warga yang berani mendekati pohon besar itu di malam hari. Angin kembali bertiup, kali ini lebih kencang. Daun-daun kering berguguran, ranting pohon bergoyang perlahan. Tiba-tiba, suara tangisan itu berubah menjadi lebih nyaring, menusuk telinga, seakan-akan seseorang sedang meratap dalam kesedihan yang mendalam. Bu Siti memejamkan mata dan menggenggam erat kain selendangnya. Beberapa warga laki-laki spontan merapal doa dalam hati. Dalam sekejap, suasana yang tadinya hanya penuh kecemasan berubah menjadi ketakutan yang nyata. Pak Hasan berdiri dari tempat duduknya dan menatap warga dengan serius. Besok pagi, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak bisa terus dihantui ketakutan. Namun, malam itu terasa begitu panjang. Bagi mereka yang masih terjaga, suara tangisan itu terus bergema, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang belum terungkap. Sejak dulu, pohon besar di tengah desa kampung baru selalu menjadi bahan pembicaraan. Usianya sudah mencapai ratusan tahun. Batangnya kokoh dengan akar yang menjalar ke segala arah, seakan mencengkeram tanah dengan kuat. Ranting-rantingnya membentuk bayangan menyeramkan saat malam tiba, dan daun-daunnya yang rimbun hampir selalu bergoyang, meskipun tak ada angin yang berembus. Bagi sebagian warga, pohon itu bukan sekadar pohon. Itu adalah penjaga desa, saksi bisu berbagai kejadian yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang percaya bahwa pohon itu memiliki penunggu, atau kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Orang-orang tua di desa sering berbisik, menyebutkan bahwa siapapun yang mengusik pohon itu akan menerima akibatnya. Kisah lama tentang pohon ini beragam. Ada yang mengatakan bahwa dulu, seorang pertapa sakti pernah bersemedi di bawahnya selama bertahun-tahun, mencari pencerahan dan ilmu kebatinan. Konon, ilmu yang ia dapatkan tidak hanya dari Tuhan, tapi juga dari makhluk-makhluk gaib yang mendiami tempat itu. Ada pula cerita tentang seseorang yang pernah menebang dahan pohon tersebut dan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Sore itu, di langgar desa, beberapa warga berkumpul.
Mereka membicarakan suara tangisan yang terdengar dari pohon tersebut setiap malam. Ustaz Hanif, seorang pemuka agama yang dihormati di desa, mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar berbagai cerita, ia menghela napas panjang dan menggeleng pelan. Kita tidak boleh terlalu mengkeramatkan sesuatu, apalagi sampai mempercayai hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam, ujarnya tegas. Tapi, Ustaz, pohon itu memang aneh, sahut Pak Rahmat. Banyak kejadian janggal yang terjadi di sana. Apakah itu bukan pertanda bahwa ada sesuatu yang tinggal di situ? Ustaz Hanif tersenyum tipis. Jin memang ada, begitu pula makhluk gaib lainnya. Namun, kita harus selalu ingat bahwa jin tidak bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Ketakutan kita yang berlebihan justru memberi mereka kekuatan. Warga mulai terdiam, mencerna kata-kata itu. Selama ini, banyak dari mereka yang tanpa sadar lebih takut kepada pohon itu daripada kepada Allah. Namun, meskipun mereka ingin percaya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, suara tangisan yang terdengar setiap malam tetap menghantui pikiran mereka. Apakah ini benar hanya sekadar gangguan jin? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum terungkap? Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga di langit. Angin sore berembus perlahan, menggoyangkan dedaunan di pohon tua itu. Seakan membisikkan sesuatu. Sebuah kisah lama yang belum selesai. Malam semakin larut. Udara dingin merayap perlahan, menyusup ke sela-sela rumah-rumah kayu di desa Kampung Baru. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini terdengar sayup, seakan ikut bersembunyi dari sesuatu yang tak kasat mata. Di sebuah rumah kecil di tepi desa, Mamat duduk gelisah di atas dipan kayu. Pemuda berusia 25 tahun itu dikenal sebagai sosok yang pemberani. Namun, suara tangisan yang terus terdengar dari arah pohon besar setiap malam membuatnya penasaran. Orang-orang cuma bicara, tapi tak ada yang benar-benar melihat siapa yang menangis, gumamnya. Malam itu, saat sebagian besar warga terlelap, Mamat diam-diam keluar dari rumahnya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pohon besar di tengah desa. Cahaya bulan bersinar redup di balik awan tipis, menciptakan bayangan kelam di sepanjang jalan. Saat semakin dekat, Mamat merasakan hawa dingin yang menusuk. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia menelan ludah, tetapi tekadnya tetap bulat. Suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih menyayat hati. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah pelan, ia mendekati pohon besar yang menjulang tinggi di hadapannya. Bayangan ranting dan daun di bawah sinar bulan terlihat seperti tangan-tangan tak kasat mata yang bergerak perlahan. Tiba-tiba, di antara rimbunan akar pohon, sesuatu bergerak. Mamat menahan napas. Matanya membelalak saat melihat bayangan hitam melayang dari balik batang pohon. Wujudnya samar, seolah kabut yang menggumpal membentuk sosok manusia. Tubuhnya terasa kaku, tapi kakinya tetap melangkah maju tanpa sadar. Seketika, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang yang memekakan telinga. Angin berembus kencang, membuat dedaunan berjatuhan. Mamat ingin berteriak, ingin lari, tetapi kakinya terasa tertanam di tanah. Mata hitam dari bayangan itu menatapnya tajam, mengunci pandangannya dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, tubuhnya terdorong ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Ia jatuh terjerembab, napasnya memburu. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menjauh sebelum akhirnya bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Setibanya di rumah, tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan bibirnya komat-kamit menyebut-nyebut nama seseorang yang tidak dikenal. Iya, dia masih di sana, gumamnya sebelum akhirnya jatuh pingsan. Keesokan paginya, warga desa gempar. Mama terbaring lemah di tempat tidurnya. Demam tinggi membuat tubuhnya panas. Tetapi setiap kali ia terbangun, ia selalu menyebut nama yang sama. Warga mulai bertanya-tanya, siapa yang dilihat Mamat malam itu? Siapa yang namanya terus ia sebut dalam igauannya? Dan yang paling penting, apa hubungan sosok itu dengan pohon besar di tengah desa? Jawaban dari semua pertanyaan itu masih tersembunyi di balik kegelapan malam. Pagi itu, langit tampak mendung. Matahari enggan menampakkan sinarnya, seolah ikut larut dalam kecemasan yang menyelimuti warga desa Kampung Baru. Sejak kejadian yang menimpa Mamat, bisik-bisik di antara warga semakin menjadi-jadi. Semua orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di pohon besar itu? Di balai desa, beberapa tetua desa berkumpul. Pak Rahmat,
ketua RT, duduk dengan wajah serius di antara mereka. Warga menunggu dengan cemas, berharap ada jawaban dari misteri yang selama ini menyelimuti desa mereka. Kita sudah terlalu lama membiarkan ketakutan menguasai kita, ujar Pak Rahmat membuka percakapan. Mungkin sekarang saatnya kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Pak Karta, sesepuh desa yang sudah berusia lebih dari 70 tahun, menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh, seakan kembali ke masa silam. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mulai bercerita. Dulu, sekitar 50 tahun lalu, ada seorang perempuan muda bernama Sari, kata Pak Karta dengan suara lirih. Ia gadis yang baik, tapi nasibnya tragis. Ia dijodohkan dengan seorang saudagar kaya dari desa seberang. Namun ia menolak. Keluarganya marah besar, merasa dipermalukan. Suasana di balai desa mendadak sunyi. Semua yang hadir menyimak dengan saksama. Pada suatu malam, Sari menghilang. Orang-orang mengatakan ia pergi meninggalkan desa. Tapi beberapa orang tahu kebenarannya. Ia tidak pergi, ia dibunuh, lanjut Pak Karta. Beberapa warga menahan napas. Kisah yang baru mereka dengar ini begitu mengerikan. Sari ditemukan tewas di dekat pohon besar itu. Tubuhnya membiru, matanya masih terbuka, seolah ingin berteriak meminta pertolongan. Lanjut Pak Karta, suaranya bergetar. Namun keluarganya memilih diam. Mereka menguburkannya diam-diam di sekitar pohon itu, tanpa doa, tanpa pemakaman yang layak. Warga mulai berbisik. Sebagian merasa ngeri, sebagian lagi marah karena sejarah kelam ini tidak pernah diceritakan sebelumnya. Pak Hasan, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mungkin itulah sebabnya suara tangisan selalu terdengar dari pohon itu. Sari belum mendapatkan ketenangan. Mereka semua saling bertukar pandang. Tiba-tiba, semua kejadian aneh yang terjadi di desa ini mulai masuk akal. Pohon besar itu bukan hanya tempat angker. Ia menyimpan kepedihan seorang perempuan yang dizalimi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah seorang warga. Pak Karta menghela napas berat. Kita harus memberikan Sari ketenangan. Kita harus melakukan sesuatu agar arwahnya tidak lagi tersiksa. Warga mengangguk. Misteri mulai terungkap. Tapi mereka tahu, perjalanan belum berakhir. Malam ini, mereka akan bersiap untuk menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi di bawah bayang-bayang pohon tua itu. Sore itu, balai desa kembali dipenuhi warga. Setelah kisah tragis tentang Sari terungkap, ketakutan masih menyelimuti mereka. Wajah-wajah penuh kecemasan memenuhi ruangan. Masing-masing memendam pertanyaan yang belum terjawab. Semua mata tertuju pada seorang pria yang duduk tenang di tengah lingkaran, Ustaz Hanif. Beliau adalah pemuka agama yang dihormati di desa. Dengan janggutnya yang mulai memutih dan sorot matanya yang teduh, ia selalu menjadi tempat bertanya bagi warga setiap kali mereka menghadapi persoalan yang sulit. Setelah mendengar semua cerita, ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Saudara-saudaraku, suaranya lembut tapi tegas. Kita harus memahami bahwa dalam Islam, roh manusia yang telah meninggal tidak akan kembali ke dunia. Warga mulai saling berpandangan. Beberapa dari mereka tampak ragu. Tapi, Ustaz, tanya seorang pemuda, kalau bukan arwah Sari, lalu suara siapa yang menangis setiap malam? Ustaz Hanif tersenyum tipis. Ini yang perlu kita pahami. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api, sebagaimana manusia diciptakan dari tanah. Mereka hidup di sekitar kita, tapi di alam yang berbeda. Sebagian dari mereka beriman, sebagian lagi tidak. Jin yang jahat sering mempermainkan manusia dengan meniru suara orang yang sudah meninggal. Suasana hening. Beberapa warga mulai bergidik ngeri, menyadari bahwa selama ini mereka mungkin telah tertipu oleh jin yang ingin menyesatkan mereka. Jin senang melihat manusia ketakutan, lanjut Ustaz Hanif. Ketika kita takut, kita menjadi lemah. Mereka semakin berkuasa atas kita. Itulah sebabnya, makin kita merasa cemas dan percaya pada gangguan ini, makin sering mereka muncul. Pak Rahmat mengangguk pelan. Jadi, selama ini suara tangisan itu hanya ulah jin yang ingin menakut-nakuti kita. Besar kemungkinan seperti itu, jawab Ustaz Hanif. Mereka bisa berpura-pura menjadi arwah yang belum tenang. Padahal Islam mengajarkan bahwa roh orang yang meninggal langsung berada di alam barzah. Yang belum mendapatkan ketenangan adalah kita, karena masih terikat dengan rasa takut dan kepercayaan yang tidak sesuai ajaran agama. Warga mulai merenung. Sejak dulu, mereka diajarkan untuk takut kepada hal-hal gaib.
tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi di baliknya. Mungkin ini saatnya mereka mengubah cara berpikir mereka. Tapi, Ustaz, tanya Bu Siti dengan ragu, kalau ini benar-benar gangguan jin, apa yang bisa kita lakukan? Ustaz Hanif tersenyum. Kita tidak perlu takut. Islam telah mengajarkan cara untuk melindungi diri. Kita harus memperkuat iman, membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi, surah Al-Falah, dan surah An-Nas. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Warga mulai merasa lebih tenang. Mereka akhirnya memahami bahwa pohon besar itu bukan tempat arwah gentayangan, melainkan tempat jin bermain dengan ketakutan mereka. Tapi meskipun begitu, mereka tahu ini belum berakhir. Mereka harus bertindak untuk mengusir gangguan itu selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, desa terasa lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang menunggu. Jin yang selama ini bersemayam di pohon itu tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Di tengah kegelapan, warga desa Kampung Baru berkumpul di sekitar pohon besar dengan wajah penuh ketegangan. Mereka membawa mushaf, obor, dan air ruqyah yang telah didoakan. Ketakutan masih menyelimuti hati mereka, tetapi malam ini, mereka tidak akan lagi berdiam diri. Di depan mereka, Ustaz Hanif berdiri tegak, sorot matanya tegas, penuh keyakinan. "Saudara-saudaraku," katanya, "malam ini kita tidak berperang dengan manusia, tetapi dengan jin yang selama ini menyesatkan kita. Jangan takut, karena Allah lebih berkuasa." Beberapa warga mengangguk, meskipun tangan mereka masih gemetar. Kemudian, dengan suara mantap, Ustaz Hanif mulai membaca ayat kursi. Warga mengikuti. Meski suara mereka terdengar bergetar. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Angin yang semula tenang mulai berembus lebih kencang. Ranting-ranting pohon bergoyang liar, seakan menolak bacaan doa yang mereka lantunkan. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Kemudian, terdengar suara itu lagi. Tangisan, lebih nyaring dari sebelumnya, lebih memilukan. Bu Siti memegang dadanya erat. "Ustaz, suara itu makin jelas," bisiknya. "Jangan berhenti," seru Ustaz Hanif. "Lanjutkan membaca." Suara warga semakin keras, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Falah, dan surah An-Nas. Setiap lantunan ayat yang mereka bacakan terasa semakin mengusik sesuatu di dalam pohon itu. Lalu, sesuatu terjadi. Jeritan panjang menggema dari arah pohon, mengguncang udara malam. Kali ini bukan lagi tangisan, tetapi suara kesakitan. Angin semakin kencang. Obor yang dipegang beberapa warga nyaris padam. Sebagian dari mereka mulai mundur, tetapi Ustaz Hanif tetap berdiri tegak. "Jangan takut, ini tanda mereka terusir," teriaknya. Dari balik rimbunan akar, bayangan hitam berkelebat. Sosok itu melayang di antara ranting-ranting, bergerak cepat, seolah mencari celah untuk tetap bertahan. Namun doa-doa yang terus dikumandangkan warga membuatnya semakin melemah. Tiba-tiba, suara jeritan itu berhenti. Angin mendadak tenang. Malam kembali sunyi. Warga menatap pohon dengan waspada. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada lagi bayangan hitam yang berkelebat. Yang tersisa hanyalah udara dingin yang perlahan memudar. Pak Rahmat menelan ludah. "Apa sudah selesai?" tanyanya pelan. Ustaz Hanif menghela napas panjang. "Sebagian besar sudah pergi, tetapi kita belum tahu apakah ini benar-benar berakhir. Besok pagi, kita harus memastikan apakah ada sesuatu yang tersembunyi di sekitar pohon ini." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, suara tangisan tidak lagi terdengar. Namun warga tahu, ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada misteri yang tersimpan di balik akar pohon tua itu, dan mereka harus menemukannya sebelum semuanya benar-benar berakhir. Malam setelah pengusiran jin, desa Kampung Baru sempat terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara tangisan yang menggema di sekitar pohon besar. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, mereka melihat bayangan hitam berdiri di depan rumah, menatap dengan mata merah menyala. Setiap kali mereka terbangun, tubuh mereka menggigil hebat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kegelapan. Pak Hasan adalah salah satunya. Ia terbangun dengan napas tersengal dan tubuh bersimbah keringat. Dalam mimpinya,
Ia melihat pohon besar itu kembali diselimuti bayangan hitam yang lebih besar dan menyeramkan. Suara tangisan masih terdengar, bercampur dengan bisikan-bisikan mengancam. Aku belum pergi. Kalian tidak bisa mengusirku. Keesokan harinya, kabar tentang mimpi buruk itu menyebar cepat. Warga kembali cemas. Jika jin itu sudah terusir, mengapa mereka masih mengalami gangguan? Ketakutan memuncak ketika Darto, seorang warga, tiba-tiba kesurupan di depan rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. Kalian pikir sudah selesai? Suara itu terdengar tajam dan mengancam. Aku sudah berada di sini selama puluhan tahun. Ketakutan kalian memberiku kekuatan. Beberapa warga menjerit ketakutan. Yang lain mencoba menahan Darto agar tidak melukai dirinya sendiri. Ustaz Hanif segera dipanggil. Dengan wajah tegas, ia mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah. Darto meronta, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar jeritan panjang, seolah ada sesuatu yang tersiksa di dalam dirinya. Namun, jin itu masih melawan. Aku tidak akan pergi. Tempat ini milikku. Namun, bacaan ayat suci terus menggema. Semakin lama, tubuh Darto mulai melemas. Suara yang keluar dari mulutnya melemah, berubah menjadi bisikan yang hampir tak terdengar. Aku akan kembali. Dengan satu teriakan panjang, tubuh Darto terhempas ke tanah. Napasnya tersengal, matanya perlahan kembali fokus. Warga segera membantunya duduk, sementara Ustaz Hanif menghela napas berat. Ini belum selesai, katanya. Jin itu masih mencoba bertahan. Ia menggunakan rasa takut kita sebagai senjatanya. Kita harus tetap waspada dan memperkuat iman kita. Selama kita takut, ia akan terus mencari celah untuk kembali. Warga saling berpandangan. Ketakutan masih menyelimuti hati mereka, tetapi satu hal menjadi jelas. Mereka tidak boleh lagi tunduk pada rasa takut. Malam itu, beberapa warga berkumpul di langgar desa. Mereka membaca Al-Quran bersama, memperbanyak zikir, dan memohon perlindungan kepada Allah. Pohon besar itu masih berdiri kokoh di tengah desa, tetapi mereka tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Jin itu mungkin telah melemah, tetapi selama masih ada ketakutan, ia akan terus mencari cara untuk kembali. Pagi itu, langit tampak kelabu. Matahari bersembunyi di balik awan, seakan ikut menyaksikan ketegangan yang masih menyelimuti desa Kampung Baru. Setelah kejadian kesurupan malam sebelumnya, warga berkumpul di balai desa untuk mendengar keputusan Ustaz Hanif. Dengan suara tenang, Ustaz Hanif membuka pembicaraan. Saudara-saudaraku, kita harus memahami bahwa ketakutan hanya akan memberi kekuatan bagi jin. Jika kita terus membiarkan rasa takut menguasai hati, maka mereka akan semakin leluasa mengganggu kita. Pak Rahmat mengangguk pelan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kita harus mencari kebenaran, jawab Ustaz Hanif. Sudah terlalu lama kita hanya mendengar cerita turun-temurun tentang pohon ini. Kini saatnya kita memastikan, apakah benar ada sesuatu yang terkubur di sana. Warga saling berpandangan. Menggali di sekitar pohon besar bukanlah keputusan mudah. Bagi sebagian dari mereka, pohon itu sudah lama dianggap sebagai tempat yang harus dijauhi. Namun, mereka juga sadar, misteri ini tidak akan terungkap jika mereka terus diam. Siang itu, beberapa warga mulai melakukan penggalian. Dengan cangkul dan skop, mereka menggali tanah yang lembab, membuka lapisan demi lapisan yang telah tertutup oleh waktu. Suasana terasa tegang. Setiap kali skop menghantam tanah, jantung mereka berdetak lebih kencang. Kemudian, salah seorang warga berteriak, "Ada sesuatu di sini." Semua orang mendekat. Dari dalam tanah, terlihat serpihan kain putih yang telah berubah warna. Kain itu terkoyak, tertutup tanah dan akar yang menjalar. Saat warga menggali lebih dalam, aroma aneh mulai tercium. "Itu seperti kain kafan," bisik Pak Hasan. Suaranya nyaris tak terdengar. Suasana semakin tegang. Warga menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang berani bicara. Fakta di depan mereka kini tidak bisa disangkal. Di bawah pohon itu, memang ada jasad yang dikubur tanpa tata cara yang benar. Ustaz Hanif berlutut, menyentuh kain yang telah rapuh itu dengan hati-hati. "Inilah alasan gangguan yang terjadi selama ini," katanya pelan. "Siapapun yang dikuburkan di sini tidak mendapatkan pemakaman yang layak. Kita harus segera menebus kesalahan ini." Warga mengangguk. Kini mereka memahami bahwa ini bukan hanya gangguan jin biasa.
Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah dosa masa lalu yang harus ditebus. Dengan penuh kehormatan, mereka menggali dengan lebih hati-hati. Mereka tidak ingin jasad yang tertinggal di sana semakin terganggu. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya berhasil mengangkat sisa-sisa kain kafan dan menemukan tulang belulang yang masih tersisa. "Semoga Allah mengampuni siapapun yang telah dizalimi di sini," ucap Ustaz Hanif. Beberapa warga menundukkan kepala. Mereka merasa bersalah. Selama ini mereka takut pada pohon, takut pada jin, tetapi mereka lupa bahwa ada manusia yang haknya telah terabaikan selama bertahun-tahun. Sore itu, mereka bersiap untuk melakukan pemakaman ulang sesuai tata cara Islam. Gangguan mungkin masih belum berakhir, tetapi satu hal kini jelas, desa ini harus kembali kepada iman, bukan ketakutan. Malam nanti, mereka akan melihat apakah keputusan ini membawa ketenangan atau malah membangkitkan sesuatu yang lebih besar. Sore itu, langit desa Kampung Baru berwarna jingga keemasan. Matahari yang mulai tenggelam memancarkan sinar hangat yang terasa menenangkan setelah ketegangan panjang. Setelah menemukan jasad di sekitar pohon besar, warga sepakat untuk memberikan pemakaman yang layak sesuai syariat Islam. Di pemakaman desa, warga berkumpul. Ustaz Hanif berdiri di sisi liang lahat yang telah disiapkan. Sisa kain kafan yang telah membusuk kini dibalut dengan kain putih yang baru. Tulang belulang yang ditemukan sebelumnya diletakkan dengan penuh kehormatan. Tidak ada lagi rasa takut, hanya rasa tanggung jawab untuk menebus kesalahan masa lalu. Saat azan maghrib berkumandang, pemakaman dimulai. Dengan takbir yang menggema, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, diselimuti doa-doa yang mengalir dari bibir warga. Setiap genggaman tanah yang dituangkan ke dalam kubur adalah simbol dari penebusan, dari kesadaran bahwa kezaliman di masa lalu harus ditebus dengan keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Rahmat mengusap matanya yang mulai basah. Akhirnya, setelah sekian lama, dia mendapatkan haknya, ucapnya lirih. Setelah pemakaman selesai, warga tidak langsung pulang. Mereka duduk mengelilingi makam, melanjutkan dengan doa tahlil dan zikir bersama. Suara lantunan ayat-ayat suci menggema di udara, membawa ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi angin dingin yang menusuk. Tidak ada lagi bisikan aneh atau bayangan hitam yang mengintai di kejauhan. Malam perlahan datang. Beberapa warga masih bertahan di langgar desa, melanjutkan doa dan bacaan Al-Quran. Mereka ingin memastikan bahwa ketenangan yang mereka rasakan bukan hanya sesaat. Lalu, sesuatu terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, suara tangisan itu tidak terdengar. Tidak ada lagi suara rintihan. Tidak ada lagi bisikan samar yang mengusik tidur warga. Bu Siti, yang biasanya paling ketakutan, keluar ke beranda rumahnya dan menatap ke arah pohon besar. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Sudah selesai," bisiknya. Desa kembali sunyi, bukan karena ketakutan, tapi karena kedamaian yang akhirnya datang. Di depan langgar desa, Ustaz Hanif menatap bulan yang bersinar terang di langit. "Allah telah menunjukkan kebenarannya," ujarnya pelan. "Selama kita kembali kepada iman dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hati, jin tidak akan berkuasa atas kita." Warga mengangguk. Mereka menyadari bahwa gangguan ini bukan hanya karena jin, tapi juga karena dosa masa lalu yang belum diselesaikan. Ketakutan mereka telah memberi jin kekuatan, tetapi kini, iman mereka telah mengusirnya. Kini, pohon besar itu tetap berdiri kokoh, tetapi tidak lagi menjadi simbol ketakutan. Ia hanyalah bagian dari desa, saksi bisu dari peristiwa yang telah mengubah mereka semua. Malam itu, setiap warga tidur dengan lebih nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka tidak lagi terbangun karena suara tangisan. Desa Kampung Baru akhirnya kembali damai. Pagi itu, udara terasa segar. Seakan desa ini menghirup napas baru setelah sekian lama terhimpit ketakutan yang terus membayang. Matahari pagi yang cerah menyinari desa Kampung Baru, menghangatkan setiap sudut yang sempat dingin oleh bayang-bayang ketakutan yang menghantui. Keheningan yang ada kini bukan hanya karena terlepas dari gangguan jin, tetapi juga karena kedamaian yang telah meresap dalam jiwa setiap warganya. Beberapa hari setelah pemakaman ulang yang penuh dengan doa, kehidupan di desa mulai kembali normal. Suara tahlil dan zikir yang mengalun setiap malam tidak lagi terdengar sebagai upaya menangkis kejahatan, tetapi sebagai bagian dari kebiasaan yang mendekatkan mereka pada Sang Pencipta. Warga Kampung Baru mulai sadar akan pentingnya menjaga hati dan iman mereka. Namun, meskipun gangguan itu tampak telah berlalu, Ustaz Hanif tetap mengingatkan mereka dalam setiap pengajian.
Apa yang terjadi di sini bukan hanya sebuah kisah mistis, tetapi sebuah pelajaran hidup, ujarnya dengan tegas. Matanya menatap setiap warga yang hadir. Kita selalu harus memperkuat iman kita, agar tidak terjebak dalam ketakutan yang tidak beralasan. Di bawah langgar yang sederhana, Ustaz Hanif duduk di depan warga yang mendengarkan dengan khusyuk. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk ujian. Mereka bisa mengganggu, tetapi hanya kepada orang-orang yang lemah imannya. Jika iman kita kokoh, mereka tidak akan bisa menyentuh kita. Pak Rahmat, yang sejak kejadian itu selalu tampak lebih tenang, mengangguk setuju. Kami terlalu lama terjebak dalam ketakutan. Kami terlalu takut pada hal-hal yang tidak kami pahami, dan itu membuat kami mudah terpengaruh. Warga lainnya ikut berbicara. Kami lupa bahwa jalan keluar dari setiap masalah adalah kembali kepada Allah. Hanya dengan iman yang kuat kita bisa terhindar dari gangguan tersebut. Mereka mulai sadar bahwa dalam keputusasaan yang mereka rasakan, mereka sebenarnya telah jauh dari ajaran agama yang benar. Mereka lebih mudah terjebak dalam kepercayaan yang tidak sesuai dengan Islam, kepercayaan pada mitos dan hal-hal mistis yang tidak pernah diajarkan. Kejadian ini mengajarkan mereka bahwa takut pada jin hanya membuka pintu bagi gangguan yang lebih besar. Jangan biarkan perasaan takut itu menguasai kita, kata Ustaz Hanif, melanjutkan. Jangan pula menjadikan pohon atau tempat tertentu sebagai tempat yang kita anggap keramat. Semua itu hanya akan mengarah pada kesirikan. Cukup Allah yang kita jadikan sandaran. Desa Kampung Baru kini berangsur-angsur berubah. Mereka mulai mendekatkan diri pada ibadah dan melibatkan lebih banyak doa dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali mereka merasa cemas atau terganggu, mereka tidak lagi mencari pelindung selain dari Allah. Setiap rumah mulai memasang ayat-ayat Al-Quran, dan mereka rutin membaca surah-surah yang dapat melindungi dari gangguan jin, seperti surah Al-Falaq dan surah An-Naas. Pohon besar di tengah desa yang dulu menakutkan kini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang mereka. Mereka tidak lagi merasa takut padanya. Bahkan, beberapa warga mulai mendekat dengan lebih berani, tetapi kali ini bukan untuk menghindarinya, melainkan untuk merawat tanah di sekitar pohon itu sebagai bagian dari kebersihan desa. Malam-malam di Kampung Baru kini lebih tenang. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada lagi gangguan yang membuat mereka terjaga. Warga desa merasakan kedamaian yang jauh lebih mendalam, dan mereka tahu bahwa kedamaian ini datang bukan dari ketakutan atau mitos, tetapi dari iman yang diperkuat. Di suatu malam yang tenang, Ustaz Hanif duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Ini adalah ujian bagi kita semua, gumamnya, dan kita telah lulus dengan kembali kepada Allah. Desa Kampung Baru, yang sempat rombang-ambing dalam ketakutan, kini telah menemukan jalannya. Dengan iman yang kuat, mereka tidak lagi takut pada apapun selain Allah. Dan dengan itu, mereka akhirnya mengerti, bukan jin atau makhluk halus yang harus mereka takutkan, melainkan hanya Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Kini, setiap kali mereka melangkah, mereka tidak hanya membawa tubuh mereka, tetapi juga membawa hati yang penuh dengan keimanan, yang tidak akan mudah goyah oleh apapun yang tidak tampak oleh mata. Desa Kampung Baru telah kembali ke jalan yang benar.